Apa yang harus kita lakukan saat para pemimpin dunia tampak terlalu kuat, terlalu kaya, terlalu berkuasa, atau terlalu korup? Mudah sekali merasa kecil atau tak berdaya di tengah dunia yang dikuasai oleh orang-orang berpengaruh. Tapi Amsal dan seluruh Alkitab mengingatkan kita akan satu hal yang lebih besar. Selalu ada seseorang di atas setiap takhta. Hari ini kita akan belajar bagaimana percaya kepada raja di atas segala raja, bahkan saat dunia dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang rusak. Amsal pasal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Raja di atas segala raja. Di zaman dahulu, para petani menggali saluran air untuk mengarahkan aliran sungai ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Dengan cara yang sama, Tuhan mengarahkan hati para pemimpin sesuai dengan kehendaknya. Tidak peduli seberapa besar kuasa yang dimiliki seseorang, mereka tidak pernah bisa lepas dari kendali Tuhan. Kadang Tuhan benar-benar mengubah hati seorang pemimpin, membalikkan hidup mereka secara total. Tapi lebih sering, Tuhan memakai posisi mereka untuk menggenapi rencananya yang lebih besar. Seperti yang kita lihat dalam Yesaya pasal 10 ayat 6 sampai ayat 7 dan pasal 41 ayat 2 sampai ayat 74. Para penguasa mungkin merasa mereka bertindak atas kehendak sendiri, tapi sebenarnya mereka hanyalah alat di tangan raja sejati. Hal yang sama terjadi di Perjanjian Baru. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 28, kita membaca bahwa para pemimpin politik yang menentang Yesus sebenarnya hanya menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh kuasa dan kehendak Tuhan sebelumnya. Bahkan penindasan dan ketidakadilan pun tidak di luar kendalinya. Lalu, bagaimana kita harus merespons orang-orang kuat di zaman sekarang? Pertama, jangan takut. Sebagai orang percaya, kita bisa menyerukan keadilan dan kebenaran kepada mereka yang berkuasa, seperti yang dilakukan Daniel ketika ia berbicara kepada Raja Nebukadnezar. Dalam Daniel pasal 4 ayat 27, Daniel dengan berani meminta sang raja untuk bertobat dan berhenti menindas orang miskin. Kedua, jangan putus asa. Sekacau apapun kepemimpinan dunia ini, sekelam apapun keadaan, kita punya pengharapan. Karena di atas segala kekuasaan manusia, berdiri pribadi yang memerintah selamanya, raja di atas segala raja. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pernahkah kamu merasa kecewa atau putus asa melihat keadaan para pemimpin di negeri ini atau di dunia? Bagaimana mengingat bahwa Tuhan tetap berdaulat bisa mengubah cara pandangmu? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk tidak meremehkan pemimpin, bahkan yang tidak adil, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 4. Tapi Engkau juga mengingatkan bahwa kami harus lebih taat kepadamu daripada kepada manusia, seperti yang dilakukan para rasul dalam Kisah Para Rasul, pasal 5 ayat 29. Tolong kami untuk berjalan dalam keseimbangan ini. Ajarkan kami untuk menghormati tanpa takut dan berani tanpa sombong. Biarlah kami berbicara kepada para penguasa dengan kasih dan keberanian, dan jangan biarkan kami melupakan bahwa Engkaulah satu-satunya Raja di atas segala takhta. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.